Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa faktor utama mengenai 5 elemen kunci keberhasilan dalam sebuah konstruksi. Konstruksinya apa saja? Bisa konstruksi gedung, konstruksi jalan, konstruksi jembatan, dan sebagainya. Elemen penting ini apa saja? Langsung saja kita simak videonya. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Oke, masuk yang pertama adalah metode apa yang paling tepat, karena metode itu banyak sekali. Kita ambil contoh, misalkan dalam pembangunan sebuah high-rise building atau gedung bertingkat banyak. Pada saat pengerjaan, misalkan kita ingin membangun basement. Basement ini kita mau menggunakan metode apa pengerjaannya? Apakah metode open cut? Jadi kita cari dulu gitu kan ya. Kita mulai dari pondasi dulu, baru mengerjakan yang lainnya. Atau kita memakai metode up down atau semi top down, yaitu juga berbeda. Jadi kalau saya menggunakan semi top down, kita dapat mengerjakannya strukturnya dari atas dulu, baru kita ke bawah. Kemudian dari cost yang dikeluarkan, biaya itu pun berbeda, dan kemudian dari waktu yang dikerjakan itu pun juga sangat berbeda. Biasanya metode ini sudah kita tentukan dari awal pada saat perencanaan biasanya. Kenapa begitu? Karena pada saat pengerjaan di lapangan, metode yang sudah kita gunakan dari awal itu kadang sudah tidak bisa kita ganti. Misalkan kalau kita ganti, biasanya kita harus hitung ulang, dan itu pun akan memakan waktu dan juga memakan waktu biaya juga. Dan hal itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pada proses pembangunan. Nah, kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua itu terdapat alat mesin. Nah, mesin ini tuh sangat penting sekali. Jadi teman-teman tahu ya, kalau kita pakai mesin yang terlalu besar, nanti biasanya boros di bahan bakar. Dan kemudian biaya sewanya pun juga akan mahal. Kalau sewa alat yang dikatakan kecil, ya mungkin dari segi sewanya murah, tetapi kemudian bahan bakarnya mungkin juga nggak terlalu banyak begitu ya. Bisa menjadi hemat, tapi kita juga harus perhitungkan secara produktivitas. Apakah mesin ini tuh bisa mampu mengejar schedule yang sudah teman-teman targetkan atau tidak? Atau misalkan kita ambil contoh aja, pekerjaan tiang pancang. Tiang pancang ini bisa kita gunakan oleh 2 mesin. Mesin yang pertama itu hammer itu yang dipukul gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan hidrolik atau ditekan. Nah, 2 alat ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Teman-teman juga harus tentukan dari awal. Misalkan teman-teman proyeknya itu berada di lokasi padat penduduk, atau kiri kanannya itu sudah banyak bangunan-bangunan atau rumah. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan tiang pancang yang sistemnya hammer, itu biasanya akan menimbulkan getaran yang cukup besar, dan kemudian juga berisik ya, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman pakai hidrolik, tidak terlalu menimbulkan banyak suara, dan getarannya juga tidak terlalu besar. Nah, tapi di sini saya nggak bahas secara detail kelebihan dan kekurangan masing-masing alat ini. Jadi saya sebagai gambaran besar aja seperti itu. Kemudian penentuan jumlah tower crane pada konstruksi. Jadi kalau teman-teman tahu alat yang tinggi itu, tower yang muter-muter, misalkan kita pakai, nah itu juga harus ditentukan jumlahnya. Jadi jumlahnya itu nggak asal begitu ya. Dan misalkan ini gedung berapa lantai, saya ingin kasih 1 atau 2. Oh, itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus menentukan berapa jumlah yang harus digunakan dalam proyek tersebut agar tidak menimbulkan pembengkakan terhadap biaya yang sudah ditentukan. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini ada material. Nah, material ini tuh sangat mempengaruhi sekali untuk keberhasilan proyek teman-teman. Kenapa begitu? Karena banyak sekali jenis material di luar sana. Misalkan contohnya dinding aja itu banyak material dinding di luar sana. Teman-teman itu bisa pakai hebel, dan teman-teman juga bisa pakai batu bata.
Ya, ini sangat berbeda sekali. Contoh, Hebel itu besar, yang paling besar, dan kemudian harganya bagaimana ya? Mungkin dikatakan dari segi harga dia agak sedikit mahal. Nah, tapi keunggulannya dari si Hebel ini karena besar ya, masangnya juga besar ya, waktu itu gede juga, untuk kemudian luasannya juga cukup besar. Jadi katakan pemasangannya dia itu lebih cepat untuk Hebel. Kemudian kalau batu bata ini kan kecil, kemudian dia berat. Kalau kita pakai bata ya teman-teman, mungkin dalam satu hari di si Hebel ini bisa 2 meter persegi, tapi kalau si bata itu mungkin hanya 1 meter persegi karena lebih kecil. Jadi masangnya kecil-kecil gitu ya, lama. Nah, ini tuh sangat signifikan sekali dalam pelaksanaan proyek nantinya. Kenapa? Ya otomatis saja kalau kita pakai si batu bata dia lebih lama, cuman yang nggak terlalu apple to apple aja. Kadang ada keunggulannya masing-masing. Nah, jadi bata ini lebih kuat jadinya daripada si Hebel. Hebel juga banyak pilihannya, lebarnya gitu kan, tebalnya itu banyak sekali pilihannya. Otomatis semakin tebal dan semakin mahal juga. Nah, kemudian pada struktur ini pemilihan materialnya, misalkan material utama dalam sebuah struktur besi. Besi ini kan banyak sekali mereknya, apalagi mereknya berbeda-beda, kemudian harganya juga otomatis biasanya berbeda. Kemudian secara kualitas mungkin 11-12. Cuman ini juga kalian harus mempertimbangkan. Bukan berarti kita selalu milih yang murah ya, karena murah itu bukannya belum berarti bagus juga. Bukan bagus dalam artian kualitasnya ya, makanya ada beberapa supplier itu dia banting harga supaya dia katakan kita pakai produk mereka, tetapi ternyata di tengah jalan stoknya itu mereka terbatas. Ya jadi dia harus impor sana sini, impor di sini gitu kan. Sedangkan lapangan konstruksi berjalan terus. Kalau nggak ada material supply, ya ini berbahaya karena kita kerjanya di lapangan, akibatnya material pun bisa terhambat gitu kan. Itu jadi pemilihan material ini tidak terlalu melulu tentang uang, apakah tetap kelihatan stok yang oke atau enggak, atau jangan-jangan nanti di awal dia bisa supply lancar, ternyata di tengah jalan enggak. Nah ini kan banyak sekali pertimbangannya. Oke, lanjut, yang keempat adalah manpower atau tenaga kerja. Nah ini penting sekali ya. Jadi sukses atau tidaknya proyek di lapangan itu bukan hanya tergantung kita sebagai engineer, kita sebagai pimpinan atau sebagai civil engineer, atau bekerja sebagai desainer atau kontraktor dan sebagainya. Nah, ujung tombaknya adalah ada di manpower. Jadi ketika manpower ini misalkan dari segi jumlah, kalau manpower yang jumlahnya kurang, ya itu akan mempengaruhi schedule kalian. Nah, kalian mau nggak mau harus menambah jam kerjanya atau menambah jumlah manpowernya. Nah, tapi penambahan manpower ini biasanya tidak berbanding lurus dengan produktivitas. Misalkan saja ya, pekerja 10 orang. Nah, dalam 10 orang ini ternyata yang tukang itu cuma 2 dan yang 8 sisanya itu helper atau asisten, atau dari segi skillnya itu mereka kurang bagus. Nah, itu juga dapat mempengaruhi. Jadi kelihatannya orangnya banyak nih ya. Nah, tapi hasil produktivitasnya, hasil kerjanya mereka itu sangat sedikit. Jadi akan mempengaruhi ke waktunya. Oke, kemudian lanjut kita yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir adalah money atau uang. Ya, betul. Ujung-ujungnya juga duit gitu. Jadi gimana ya, keberhasilan suatu konstruksi kalau katakan pembayarannya telat, itu akan mempengaruhi dari owner gitu. Misalkan dari owner bayar ke main kontraktornya itu telat, ya otomatis main kontraktornya ke bawah juga telat. Jadi gimana kita mau bayar subkontraktor kalau dari owner itu belum dibayar, atau misalkan dari owner ke main kontraktornya sudah bagus, sudah dibayar lancar, kemudian dari main kontraktornya ke subkontraktornya sudah dibayar juga. Nah ternyata kadang dari subkontraktornya ini ke mandor-mandornya telat, atau udah dibayar terus sama mandornya malah dibawa kabur uangnya. Nah itu ada juga yang kayak begitu. Uang itu namanya juga progres ya, harus lancar. Suplai dananya pun juga harus lancar. Ya jadi itu adalah 5 kunci utama keberhasilan suatu project
ketika 5 elemen ya, jadi itu adalah 5 kunci utama dalam keberhasilan suatu proyek. Ketika 5 elemen penting ini lancar semuanya, bisa dikendalikan dengan baik, saya yakin 100% pasti teman-teman akan lancar dalam proyek tersebut. Mungkin dari saya sekian saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.